Gue tanya dulu, impian lo apa sih yang paling terdekat sekarang yang pengen lo wujudkan gitu? Paling terdekat. Impian lu ya, bukan impian keluarga, bukan impian laki lu, tapi Impian bisnis atau impian apa? bisnis deh boleh. Bisnis ya. Kalau sekarang impian terdekat ya pengen mengempowering anak-anak muda di sekitar sih. Jadi empowering anak-anak muda ini bisa ya, jadi kemarin ini sebulan terakhir kita saya sama suami cari daftar nama, kita cari calon-calon pebisnis yang anak-anak muda gitu. Kita pengen mengempowering mereka. Masukin nama gue ya, bukan masih muda. Boleh Pak gabung? Iya. Mengempowering mereka untuk punya tujuan hidup lebih jelas, untuk punya ya impian mereka lebih jelas lagi sih. Oke, empowering anak muda sekitar supaya mereka punya bisnis, supaya mereka punya kehidupan yang amazing. Oke, the first question, pertanyaan pertama. Apakah itu benar-benar impian Anda? Kalau untuk impian bisnis dalam waktu dekat, yes. Alright. So, pertanyaan kedua. Apakah Anda melihat impian Anda dengan jelas? Definisi jelas ya, maksudnya gimana? Ya, do you clearly see impian apa yang harus lu kita lakukan gitu ya? Saking jelasnya kita tahu mau ngapain. Iya. Ya. Kebetulan atau ending point-nya sebenarnya lo kebayangnya akhirnya goals lo apa sih gitu? Oke. Soalnya kebetulan seminggu lalu udah baru bahas sama suami, jadi clear. Apa itu clear? Apa itu clear? Clearnya seperti apa Pak sampo gitu kan, apa-apa gitu. Oke. Ya jadi definisi empowering itu kita pertama ngajak banyak anak muda, bisa jadi ex mahasiswa atau komunitas-komunitas anak muda di Kota Bogor sekitar. Kemarin kita ke Sukabumi juga, di komunitas Sukabumi. Pokoknya beberapa kota sekitar dulu. Kemudian bahkan kita kemarin main ke Jepang via online, terus ke Malaysia juga via online. Kita memang benar-benar ngajakin anak-anak muda untuk punya impian mau berbisnis seperti itu sih. Jadi memang, dan itu kita bikin rutin seminggu sekali. Kalau di Jepang, di Malaysia kita bikin seminggu sekali. Terus kalau yang di beberapa kota nih kayak Sukabumi 2 minggu sekali, seperti itu sih. Oke, pasangan sudah melek digital ya. Pertanyaan ketiga, apakah untuk menggapai impian ya, Okti bergantung pada hal-hal yang dapat Okti kendalikan? Bergantung pada hal yang dapat kendalikan. Jadi apakah supaya lo wujudkan impian lo, lo bergantung pada hal-hal yang dapat lo kendalikan? Yes, misalnya, lo bergantung pada yang lo kendalikan, apa yang nggak lo kendalikan? Ya, kita bermula justru harus yang bisa kita kendalikan dong. Misalnya kayak tools, kita berbicara tools juga harus sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu. Kayak misalnya bahkan dengan Jepang gitu, anak-anak muda di Jepang, anak muda di Malaysia, kita menggunakan sesuatu hal yang bisa kita kendalikan, toolsnya, kemudian ya seperti itulah. Jadi Oke, so selalu sedikit mungkin saran buat teman-teman The Mentors, ya artinya dalam sebuah bisnis sering banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan ya, supply barang lah mungkin karena kita harus berhubungan dengan pihak ketiga atau fabrikasinya, mungkin Anda produksi maklun terus produsennya gagal produksi, itu hal yang terkadang nggak bisa kita kendalikan, oke? Tapi Anda harus bisa concern dan put your power gitu ya kepada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, under your control. Oke? Yang keempat, apakah impian Okti mendorong Okti untuk mengejarnya? Yes, of course. Oke, kalau nggak sampai terdorong berarti bukan impian ya? Iya, betul. Oke, good. Apakah Okti memiliki strategi untuk mencapai impian? Strategi harus dong. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kalau nggak pakai strategi, ntar belok-beloknya kejauhan. Oke, dan kalau tadi gue coba simpulkan sementara, sebenarnya strategi lu juga sudah lo tulis ya, kayak tadi lo Sukabumi jadwal online meetingnya kapan, bisnis lo di Jepang kapan dan seterusnya. Detail. Kebetulan Pak suami detail orangnya. Kalau lo? Detail juga sih. Oh, detail juga, oke. Kalau gue enggak soalnya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 6. Sudahkah Okti melibatkan orang-orang yang Okti butuhkan untuk mewujudkan impian? Yes, betul. Pertama kita sama pasangan ya, karena itu kan bareng-bareng ya, melibatkan mereka. Terus kemudian juga melibatkan tim-tim yang baru juga, kita melibatkan mereka juga. Dan bahkan dengan anak juga nih, kita melibatkan dia, melibatkan minimal dia tahu apa yang sedang dikerjakan oleh orang tuanya. Bahkan nggak sedikit
sekali dua kali selalu menemani juga bahkan seperti itu. Alright, very good. Berikutnya, bersediakah Okti membayar harganya? Ya, of course. Benar. Harus dong. Whatever it is? Whatever it takes. Well, okay. Which is gue juga udah lihat kok sebenarnya beliau gila lah. Ya. Saya kejiwa maksudnya. Iya. Panas dingin ini. Oke. Apakah Okti mendekati, I mean, you are on the way mendekati your dreams? Ya, kalau harusnya sih seperti itu ya. Kalau berjalan dengan baik, insya Allah harusnya mendekati impian tersebut. Oke. Apakah memperjuangkan impian memberi Okti kepuasan? Ya, apalagi ketika impiannya udah dapat gitu, itu bener-bener apa ya? Ya, kepuasan yang luar biasa gitu ya. Jadi kayak pengen, membesarkan impian berikutnya apa? Next apa seperti itu. Oke. Terakhir, apakah impian Okti memberi manfaat bagi orang lain? Seharusnya begitu ya. Oke, dan sepertinya iya karena itu tadi pas saya ngomong kan bukan pertanyaan yang kita siapkan di awal, lu langsung ngomong pengen empowering youth gitu kan, anak-anak muda ya. Jangan lupa gue juga masih muda cuy. Pastinya.